warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Biro Kepegawaian, Bapak Dr. Haji Nuruddin MSI. Yang kami hormati, para koordinator dan subkoordinator, para pejabat fungsional tertentu, serta Bapak dan Ibu hadirin undangan, baik yang hadir melalui daring maupun luring yang kami hormati. Acara pembukaan draft penyusunan Majelis Kode Etik pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kementerian Agama tahun anggaran 2022 dimulai. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan dan ridhonya, kita dapat hadir dalam acara ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikut akan kami bacakan susunan pada acara malam hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, laporan Ketua Panitia oleh Koordinator Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai. Selanjutnya, arahan Kepala Biro Kepegawaian sekaligus membuka acara secara resmi dan diakhiri dengan doa dan penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berharap acara ini dapat berjalan tertib dan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Tuh, dua. Merdeka tanahku negeri. Tuh, dua. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Laporan Ketua Panitia oleh Koordinator Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai kepada Bapak Septian Saputra disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah,
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji Nuruddin MSI. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan Satuan Kerja, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para kepala kantor wilayah, para kepala biro pada perguruan tinggi keagamaan negeri, para kepala balai, kepala PT Asrama Haji yang kami hormati, Bapak Ibu para pejabat struktural, para pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana yang kami hormati, dan tentunya yang kami hormati para koordinator dan subkoordinator pada seluruh unit eselon 1 dan juga pada satuan kerja daerah dan panitia serta undangan yang kami hormati yang hadir baik secara daring maupun luring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, baik melalui daring, melalui sambungan Zoom maupun secara luring di ruangan yang berbahagia ini. Bagi yang beragama Islam, sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai pengikutnya. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada kesempatan di hari ini. Bapak Kepala Biro Kepegawaian yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, perkenankan kami menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan penyusunan draft pembentukan Majelis Etik pada Kementerian Agama. Yang pertama latar belakang bahwa sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama bahwa dalam pelaksanaan penegakan disiplin ada dua hal yang menjadi poin utama. Yang pertama adalah kebijakan pembinaan, pencegahan, dan yang kedua adalah kebijakan penindakan. Tentu kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika panel dilaksanakan antara Bapak Sekjen Kementerian Agama dan Bapak Irjen Kementerian Agama, beberapa hal kemudian disepakati bagaimana Kementerian Agama telah meluncurkan sistem aplikasi elektronik disiplin atau yang kita sebut dengan EDIS yang merupakan sebuah penanda bahwa kita akan melakukan transformasi SDM termasuk di dalamnya adalah terkait dengan penegakan disiplin ASN. Tentu harapannya dengan adanya majelis etik ini pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN di Kementerian Agama tentu dapat dicegah dengan lebih baik lagi, tidak kemudian langsung pada konteks hukuman disiplin. Bapak Kepala Biro yang kami hormati, atas dasar itulah kemudian kita mencoba untuk membahas, mereview kembali Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama. Kita berharap dengan dibentuknya atau terbentuknya yang tentu nanti masih akan kita bahas, majelis-majelis kehormatan Dewan Etik di seluruh satuan kerja tentu dapat memberikan pembinaan yang masif, pembinaan yang aktif kepada seluruh ASN-nya. Tentu hal ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk memberikan pembinaan yang terbaik bagi seluruh ASN di Kementerian Agama. Selanjutnya dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini yang pertama tentu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama, dan tentu saja Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 tentang Dewan Kehormatan, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama. Adapun maksud dan tujuan daripada kegiatan ini, mohon izin kami sampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas atau mereview terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 tersebut dengan mengikut sertakan seluruh stakeholder khususnya di bidang kepegawaian, baik analis hukum, analis SDM aparatur atau analis kepegawaian, dan juga perancang peraturan perundang-undangan, agar kita dapat menghasilkan yang terbaik untuk pembinaan ASN di Kementerian Agama. Panitia pelaksana untuk kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Waktu dan tempat insya Allah akan kita laksanakan 3 hari ke depan, mulai hari ini tanggal 1 hingga tanggal 3 Desember tahun 2022. Peserta kegiatan ini yang pertama tentu seluruh unit eselon 1, perwakilan unit eselon 1, seluruh perwakilan dari kantor wilayah, perguruan tinggi keagamaan negeri, Balai Litbang Agama, Balai Diklat Keagamaan, dan tentu UPT Asrama Haji. Bapak Kepala Biro yang kami hormati, selanjutnya untuk narasumber insya Allah besok akan dihadiri. Yang pertama adalah Bapak PLT, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, kemudian Direktur Perundang-undangan BKN, Asisten Komisioner Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan tentu kita berharap dengan kehadiran para narasumber yang berkompeten di bidangnya, kita dapat menghasilkan hasil yang terbaik yang sama-sama kita harapkan. Bapak Kepala Biro Kepegawaian dan para hadirin yang kami hormati, demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya tentu kami mohon berkenan Bapak Kepala Biro Kepegawaian untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Atas perkenan Bapak Kepala Biro Kepegawaian, kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat khususnya bagi Kementerian Agama. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara selanjutnya, arahan Kepala Biro Kepegawaian sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Dr. Haji Nuruddin MSI, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Koordinator Bagian Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai, Bapak Septian Saputra. Yang terhormat Ibu Subkoordinator, Ibu Aziza. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, baik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Biro di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, para pimpinan satuan kerja, para Kepala Balai Diklat Keagamaan, Kepala Balai Litbang Agama, Kepala UPT Asrama Haji, para pejabat struktural maupun pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Agama dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini dalam kaitan yaitu kebijakan dan tata kelola penegakan disiplin aparatur sipil negara. Salah satunya yaitu kita bicara soal majelis etik
di lingkungan Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa Kementerian Agama sebagai satuan kerja ataupun organisasi kementerian yang besar dengan satuan kerja yang jumlahnya begitu banyak dan juga aparatur sipil negara dengan jumlah yang begitu besar, tentu memerlukan satu sistem, pola, tata kelola organisasi yang baik, sehingga seluruh tujuan-tujuan semua. tata kelola birokrasi kita. Karena kita memiliki rentang kendali yang cukup panjang, maka perlu setiap satuan kerja memiliki kebijakan baik dalam makna yang makro, artinya kebijakan itu dari pusat, ataupun kebijakan dalam makna yang mikro yang juga harus dimiliki oleh setiap satuan kerja kita. Artinya pimpinan satuan kerja perlu dan harus betul-betul memikirkan bagaimana manajemen tata kelola birokrasi di organisasinya berjalan dengan baik, tentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tahu bahwa ada 7 program prioritas Kementerian Agama, salah satunya adalah transformasi digital. Bagaimana kita kemudian melakukan kaitan dengan tata kelola birokrasi kita, termasuk juga terkait dengan optimalisasi pelayanan. Bagi Kementerian Agama ini tentu menggunakan instrumen, menggunakan tools yang betul-betul harus kita lakukan agar rentang kendali tadi yang begitu panjang itu bisa termonitor secara baik. Karenanya peran-peran satuan kerja, peranan pimpinan satuan kerja ini menjadi sangat signifikan. Sekali lagi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Karenanya kita mencoba mendorong dalam kaitan penegakan disiplin, juga menerapkan penggunaan e-government, electronic government, agar aspek-aspek yang dibutuhkan di dalam proses menjaga organisasi ini dalam kaitan membangun budaya organisasi, membangun nilai-nilai dalam organisasi besar Kementerian Agama, itu betul-betul bisa mewujud secara nyata di setiap lini satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Nah, ini harus kita dukung bersama. Transformasi digital menjadi salah satu instrumen yang harus kita lakukan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian peran-peran yang harus muncul bagi setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, tentu salah satunya satuan kerja perlu memiliki instrumen nyata di dalam mendorong budaya organisasi yang baik, budaya organisasi yang sehat, nilai dasar, nilai kode etik, nilai kode perilaku mesti mewujud manifest di dalam setiap tata kelola organisasi kita. Karenanya majelis etik atau majelis kode etik itu betul-betul merupakan wujud dari instrumen yang harus dibangun di setiap satuan kerja agar lebih mudah mewujudkan budaya organisasi yang sehat di lingkungan Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami perlu menyampaikan kembali bahwa kita memiliki beberapa sasaran strategis di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Yang pertama adalah terkait dengan sistem merit. Kita tahu bahwa sistem merit ini menjadi salah satu pendekatan, menjadi salah satu metode yang memang muncul di dalam regulasi kita. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menggunakan pendekatan meritokrasi, di mana poin utamanya adalah yaitu perlakuan adil. Saya ulangi, di dalam konteks Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ya, terkait meritokrasi, poin utamanya adalah perlakuan adil kepada setiap aparatur sipil negara. Nah, karenanya organisasi ini harus bisa menjamin bagaimana perlakuan adil dalam setiap ruang lingkup kinerja yang ada di organisasi Kementerian Agama. Bagi yang berprestasi mesti diapresiasi. Bagi yang melakukan pelanggaran disiplin juga mesti diberikan sanksi sesuai kadar
dan kewenangan yang ada. Tetapi arahnya adalah kita berusaha dan berupaya membangun dua hal penting, yaitu membangun sistem. Artinya setiap bagian dalam organisasi besar ini mesti bekerja beriringan untuk menciptakan budaya organisasi yang baik, budaya organisasi yang sehat. Yang kedua, saya kira kita juga membangun nilai. Nah, nilai-nilai baik ini harus terus dieksternalisasi, harus terus disampaikan kepada seluruh anggota organisasi kita. Artinya adalah kepada setiap aparatur sipil negara mesti memahami apa itu nilai dasar, apa itu nilai kode etik, dan apa itu nilai kode perilaku bagi aparatur sipil negara. Ketika sudah difahami, diketahui bagaimana mewujud dalam aspek sikap, bagaimana mewujud dalam aspek perilaku, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan sistem merit kita pilih sebagai salah satu variabel yang harus kita dorong sebagai sebuah pendekatan dalam kaitan tata kelola birokrasi Kementerian Agama. Yang kedua adalah kita membangun assessment center. Insya Allah di bulan Desember kita akan launching pusat penilaian kompetensi. Kita tahu dalam kaitan kompetensi ada namanya kompetensi sosial kultural. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana setiap ASN kita memiliki kompetensi individual dan juga memiliki kompetensi sosial. Karenanya kaitan kompetensi sosial ini terkait dengan interrelasi, ya, bagaimana kita memiliki hubungan baik dalam ruang lingkup kinerja kita atau ruang kerja kita, kemudian juga hubungan yang baik dengan masyarakat. Peran-peran ini yang harus diambil oleh aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Bahkan saya ingin sampaikan bahwa ASN Kementerian Agama itu rata-rata memiliki nilai tambah, memiliki kelebihan, rata-rata sebagai tokoh, rata-rata sebagai orang yang penting di lingkungan masyarakat. Ada yang menjadi ketua RT, pengurus RT, ada yang menjadi ketua majelis taklim, ataupun pimpinan organisasi keagamaan, dan seluruh aspek-aspek yang memang mendukung bagaimana kemudian ASN Kementerian Agama itu merupakan figur atau profil orang yang menjadi panutan bagi masyarakat. Nah, karenanya kita harus memahami betul betapa ASN Kementerian Agama memiliki karakteristik yang dekat sekali dengan masyarakat kita. Ini harus kita pertahankan. Jadi kalau ditanya bagaimana profil atau figur ASN Kementerian Agama yang dekat dengan masyarakat, memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat. Ini harus terus kita jaga. Itulah ASN Kementerian Agama. Nah, asesmen uji kompetensi misalnya, itu kita lakukan juga dalam kaitan pengukuran apakah ASN kita masih memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, salah satunya terkait dengan kompetensi sosial kultural ini. Yang berikutnya adalah standar layanan. Tadi disampaikan oleh Menteri Agama bahwa layanan kita harus bertransformasi. Layanan-layanan kita harus menyajikan yang terbaik bagi masyarakat. Tentu layanan terbaik itu bisa dihasilkan oleh ASN yang terbaik. Melalui budaya organisasi yang sehat, kita akan bisa mendorong bagaimana mewujudkan standar layanan kita yang semaksimalnya bagi masyarakat. Jadi hal-hal yang baik tolong untuk disampaikan juga kepada ASN yang lain. Apabila ada potensi penyimpangan, artinya kita sebagai anggota organisasi juga perlu mengingatkan kepada ASN yang lain. Inilah dalam kaitan sebagai sebuah keluarga organisasi Kementerian Agama yang harus terus kita bangun. Yang berikutnya adalah apps kepegawaian. Ini tentu salah satu hal yang juga kita ingin bangun, bagaimana mentransformasi secara digital atau bangunan e-government, electronic government untuk mendekatkan layanan. Jadi elektronik itu, teknologi informasi itu sebagai sebuah instrumen saja. Tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan bagi masyarakat, termasuk masyarakat Kementerian Agama. Nah, karenanya kita mencari cara terbaik, bagaimana kemudian bisa menyapa setiap saat, bisa mengingatkan setiap waktu bagi setiap aparatur sipil negara kita. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Ini harus terus kita eksternalisasi atau bahasa agamanya kita dakwahkan agar senantiasa ingat kaitan dengan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Yang terakhir adalah regulasi. Tentu regulasi ini sifatnya dinamik. Kadang memang regulasi ini kan sebagai sebuah alat juga, alat kebijakan untuk mengatur. Jadi orang dipaksa untuk mengikuti aturan. Nah, karenanya aturan sebagai sebuah instrumen yang kadang juga sebagai instrumen untuk memaksa agar sebagaimana di dalam ruh peraturan pemerintah terkait dengan disiplin bagi negeri sipil, ketika kita melaksanakan kewajiban kita, ketika kita menjauhi yang dilarang, tentu kita telah menjalankan fungsi-fungsi aparatur sipil negara. Sebaliknya ketika kewajiban tidak dilaksanakan ataupun larangan-larangan yang dikerjakan, jatuhnya adalah pelanggaran disiplin bagi aparatur sipil negara. Nah, regulasi ini menjadi penting karena sebagai instrumen kuat untuk menciptakan hal-hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian kalau kita bicara soal sistem merit tadi yang saya sampaikan sebagai basis pendekatan tata kelola organisasi pemerintah, maka salah satu aspeknya, salah satu variabelnya yaitu terkait dengan penggajian, penghargaan, dan disiplin. Prinsip utamanya adalah kita melaksanakan kewajiban, kemudian kita akan mendapatkan hak. Jadi gaji itu hak kita ketika kita telah melaksanakan kewajiban. Tetapi ketika kewajiban tidak dilaksanakan, tentu sebaliknya hak kita tidak bisa dipenuhi. Terkait dengan penghargaan dan disiplin, ada salah satu aspek dari sistem merit, yaitu ada dua aspek indikator penegakan disiplin. Yang pertama adalah kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya. Yang kedua adalah pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai. Jadi walaupun mungkin penyimpangan atau pelanggaran disiplin tidak untuk kita besar-besarkan, karena jumlahnya juga kalau kita hitung persentase tentu sangatlah kecil. Tetapi ini aspek yang juga penting untuk senantiasa disampaikan, bahwa code of conduct atau rule of the game bagi ASN itu jelas, yaitu aturan. Ketika terjadi penyimpangan, terjadi pelanggaran terhadap kedisiplinan, maka bisa berujung pada penegakan disiplin atau penjatuhan hukuman disiplin. Ini perlu kami sampaikan. Karenanya sekali lagi bahwa kode etik, kode perilaku, ini senantiasa kita ingatkan. Agar Bapak Ibu sekalian seluruhnya kita terjaga dari hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang dua hal yang tadi saya sampaikan itu adalah menjadi keinginan kita bersama. Bahwa organisasi yang besar dengan sumber daya manusia yang juga besar tentu memerlukan instrumen dan cara-cara terbaik agar kita bisa memperlakukan adil kepada setiap ASN. Sebenarnya ujung utamanya adalah bagaimana tujuan-tujuan organisasi ini tercapai. Itu ujung utamanya. Salah satunya adalah aspek pelayanan tadi. Karenanya kita membangun dua hal utama. Yang pertama membangun sistem, ini saya ulangi ya. Pertama membangun sistem. Yang kedua membangun nilai. Nilai ini bisa kita wujudkan ya apabila kita memiliki kesamaan persepsi ya, konsensus terhadap hal-hal yang kita pandang harus kita lakukan. Artinya apa? Semakin banyak ASN kita menyampaikan hal-hal positif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka proses interrelasi ini akan membangun nilai. Gitu. Jadi ini memang agak sedikit filosofis, tapi perlu saya sampaikan. Basis nilai itu adalah consciousness. Basis nilai itu adalah kesadaran. Bagaimana ASN Kementerian Agama memiliki kesadaran? Mesti dimulai dari critical thinking, ya, berpikir kritis. Jadi kita harus membangun kesadaran. Karena basis nilai itu adalah kesadaran. Jadi kesadaran harus dimulai dengan
termasuk hal-hal yang sifatnya adalah praktek-praktek langsung, praktek-praktek terbaik. Nah, saya menginginkan ke depan ada penghargaan kalau dimungkinkan kita memiliki agent of ethics, bukan hanya agent of change, bukan hanya agen perubahan, tapi kita memiliki agent of ethics. Ini perlu agar senantiasa tersampaikan kepada ASN kita pentingnya mengikuti nilai-nilai yang sudah disepakati sebagai sebuah konsensus. Nilai dasar, kode etik, dan juga kode perilaku. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bangunan sistem yang kita harapkan hadir di Kementerian Agama ini mesti dilakukan secara bersama-sama, secara simultan. Karena kalau tidak tentu kita akan tidak pernah mencapai satu titik bangunan sistem atau berpikir sistemik untuk membangun organisasi yang sehat, budaya organisasi yang baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, sesungguhnya ada 4 area. Ini perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan ini. 4 area yang pertama tentu adalah tersedianya kebijakan. Regulasinya harus ada. Saya contohkan misalnya, kalau Bapak Ibu masuk ke satuan pendidikan, misalnya masuk ke sebuah madrasah, itu biasanya ada itu. Kode etik atau tata tertib bagi siswa, berpakaian rapi atau apapun yang disepakati. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Sesungguhnya unit organisasi atau satuan kerja kita bisa membuat secara mandiri yang disebut dengan micropolicy, kebijakan dalam makna yang lebih kecil. Kepala madrasah dengan para guru membuat satu konsensus kesepahaman adanya kebijakan-kebijakan yang diatur di internal organisasinya. Inilah dasar bagi kita bahwa setiap satuan kerja itu perlu menurunkan regulasi-regulasi yang sifatnya makro, kemudian dituangkan dalam hal-hal yang sifatnya lebih empiris, lebih membumi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Ini saya ulangi ya, pentingnya kebijakan di satuan kerja dalam kerangka menumbuh kembangkan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, tata tertib di kantor Kementerian Agama apa. Yang penting tidak bertabrakan dengan regulasi yang ada. Itu bisa diatur. Nilai-nilainya tadi bisa diturunkan dalam sebuah kebijakan yang lebih kecil atau dalam konteks micropolicy. Yang kedua, areanya adalah institusionalisasi ataupun eksternalisasi. Maknanya adalah ketika sudah ada aturan, maka ini masuk dalam ruang lingkup kelembagaan kita, diinstitusionalisasikan. Dan juga yang tidak kalah penting, dieksternalisasikan, didakwahkan, disampaikan. Aturan tidak boleh hanya sekedar ada, tetapi juga disosialisasikan, disampaikan, dipraktekkan untuk membangun nilai yang tadi saya sampaikan. Itulah wajah nanti sebuah organisasi betul-betul menjadi organisasi yang sehat. Karena seluruh anggota organisasinya memahami dan memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan ketentuan nilai-nilai yang disepakati tadi. Jadi institusionalisasi juga eksternalisasi ini penting. Karenanya tadi saya ulangi, perlunya adanya agent of ethics. Yang ketiga areanya Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal penegakan. Penegakan disiplin, ya, selain dalam konteks regulasi kita sudah dituangkan bagaimana perlunya muncul namanya majelis etik atau majelis kode etik. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita hanya terpaku pada urusan-urusan pelanggaran disiplin, nyaris kita itu tidak memiliki waktu untuk bergerak lebih jauh. Yang ada nanti pengaduan masyarakat terus dan semakin banyak. Yang sesungguhnya terkadang kalau kita berpikir kategorik, kita kelompok-kelompokkan, banyak hal yang tidak perlu penyelesaiannya itu dilakukan oleh unit Inspektorat Jenderal ataupun oleh Sekretariat Jenderal. Jadi persoalan-persoalan kecil ini mestinya bisa dimitigasi lebih awal. Yang kedua, itu kemudian perlu permasalahan-permasalahan yang muncul di organisasinya bisa diselesaikan
dalam konteks yang lebih ke dalam. Nah, ini yang disampaikan beberapa kali oleh Bapak Inspektur Jenderal, kalau ada masalah, bisa nggak diupayakan penyelesaiannya ada di satuan kerja itu? Kenapa kemudian diterima atau konsekuensi yang harus diterima oleh organisasi kita. Jadi karenanya kalau potensi-potensi ini nggak maksimal saja, mestinya bisa tidak semua urusan harus maksudnya tingkat, tapi yang jauh lebih penting untuk membangun organisasi sehat dengan kultur yang sehat, yaitu adalah proses-proses dialog mediasi. Ini tujuan utama yang bisa disampaikan dalam kaitan pembentukan majelis etik dalam ranah penegakan kedisiplinan. Area yang keempat adalah kesinambungan sistem. Berikutnya Bapak sekalian, kita bicara tentang kebijakan dan tata kelola penegakan disiplin pegawai negeri sipil (ASN) dalam konteks ini dalam dua area, yaitu pencegahan. Dalam kaitan pencegahan, yaitu meningkatkan pembinaan. Ini salah satu indikator terkait dengan kebijakan pencegahan. Di dalamnya yaitu melaksanakan pembinaan sesuai serta memberdayakan terhadap pelanggaran disiplin ASN yang termasuk dalam pelanggaran etik dan dapat diselesaikan sesuai kewenangan. Ini sudah saya sampaikan. Bagaimana fungsi-fungsi pimpinan, fungsi-fungsi organisasi dalam ruang lingkup yang lebih kecil ini memainkan peran. Jangan membiarkan tensi pelanggaran, tensi penyimpangan berjalan dan kemudian di ujung itu dalam kaitan penindakan. Tidak boleh. Ujungnya adalah hukuman. Ini terus terang tren pelanggaran itu masih tinggi. Tapi kan orientasi kita sebenarnya itu. Walaupun saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, tentu terhadap pelanggaran yang mesti lebih baik menghukum orang ringan daripada membiarkan tidak ada kepastian hukum seseorang yang melanggar. Ini
jauh lebih menyakitkan. Saya kira begitu. Jadi lebih baik kita tetap lakukan penyelesaian dalam konteks penegakan. Tapi yang jauh lebih penting tentu aspek-aspek yang sifatnya preventif. Salah satunya isunya adalah majelis etik. Tentu majelis etik ini bukanlah sebuah struktur. Diingat ya, jadi majelis etik melakukan proses dialog, mediasi, dan seterusnya berkaitan untuk menegakkan disiplin disiplin. Bisa saja ini sifatnya ad hoc dan nanti mungkin kedudukannya diambil untuk wilayah wilayah, tapi nanti hasil yang dikembangkan kota bisa kemudian ada majelis etik yang kedudukannya diambil. Tentu bukan struktural, tentu bukan sebuah struktur, otomatis juga sifatnya ataupun nanti katakan saja ambil sebagai pimpinan ex officio, sebagai pimpinan majelis etik, misalnya begitu. Ini kan bisa kita lakukan. Atau bahkan juga yang dibutuhkan adalah mungkin kita lakukan untuk non ASN dalam hal tokoh agama perlu lakukan. Tapi sifat utama dari majelis etik ini adalah mampu menyelesaikan permasalahan utamanya yang berpotensi pelanggaran ringan dan sedang, dan itu terselesaikan di jujur. Kalau kita membuatkan dari fanatik ini di kantornya jujur salah satunya, tapi tentu ya tidak disimplifikasi jujur, ya bagaimana kemudian kita sebagai Muslim betul memiliki yang tercermin dalam identitas kita itu sebagaimana kita dan juga karena perilakunya pun mencerminkan apa yang menjadi integritas. Yang berikutnya adalah profesionalitas. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan pengukuran survei menghasilkan indeks. Karena indeks itu adalah komposit. Komposit itu artinya terdiri dari variabel profesionalitas itu salah satunya variabel profesionalitas itu adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Kami akan mengukur untuk seluruh ASN negara dari eselon 1 sampai dengan eselon 2. Jadi kita akan lakukan yang seperti ini. Populasi berarti setiap ASN, siapapun yang namanya ASN di dalam wajib untuk mengikuti survei pengukuran dan menaikkan indeks profesionalitas ASN. Kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan itu indikatornya. Dan bahkan waktu kita sampaikan kita ingin lebih naik lagi sedikit, bukan hanya indeks profesionalitas, tapi indeks profesionalisme. Karena indeks profesionalisme itu ranahnya masuk ke arah afektif atau afeksi. Karena sikap, kita bisa mengukur apakah sikap profesional itu. Artinya tidak hanya yang sifatnya pokok, tetapi juga kita ingin mengukur kepada aspek-aspek yang lebih. Mudah-mudahan nanti di survei kita itu mengarah pada indeks profesionalisme. Profesionalisme ini maknanya lebih pada karakteristik yang harus terbangun. Di sikap kita, bukan hanya pengetahuan, tapi sikap kita itu harus bisa. Kemudian yang berikutnya maksudnya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dan sesungguhnya nilai-nilai ini sudah cukup lama menjadi
sebagai nilai dasar pegawai tersebut karena Kementerian Agama. Tetapi untuk mewujudkannya menggunakan cara-cara strategi secara sistemik harus kita dorong, dan mulainya tadi yang saya sampaikan sempat hari ada kebijakannya, ada institusionalisasinya, eksternalisasinya, kemudian juga ada penegakan disiplinnya, dan tentu continuity atau kesinambungan. Berikutnya Bapak sekalian, dan saya kira terakhir, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019, Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode itu adalah lembaga struktural yang disampaikan, lembaga non struktural. Jadi tidak ada namanya nanti Kasudin jelas ada. Ini non struktural, tapi ini adalah kebutuhan oleh kita. Dan ini tidak memiliki semangat untuk menata struktur sama sekali tidak. Banyaknya struktur belum tentu efektif. Tapi justru non struktural ini bertugas melakukan pendekatan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik dan kode etik. Ini poin utamanya adalah juga penyelesaian. Artinya bisa menggunakan pendekatan dialog, bisa menggunakan dan pendekatan mediasi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tujuan utamanya kalau ada pelanggaran disiplin harus dilakukan proses pendekatan. Tapi secara preventif sekali lagi, kini kita bisa mendeteksi terkait dengan potensi pelanggaran, potensi penyimpangan yang mungkin terjadi bagi aparat sipil. Nah kemudian nanti juga itu diuraikan bagaimana kemudian tugas dan kewenangannya, khususnya majelis, pelaksanaan majelis. Ini jangan sampai menambah beban anggaran, tidak boleh menambah beban kerja dan kita nantinya tugas-tugas pokok, tugas dan fungsinya yang duduk di majelis itu tidak seperti kan tidak setiap saat terkait dengan kerja. Dan juga saya kira yang kita penting adalah bagaimana kita komunikasi yang pada setiap masa. Jangan biarkan jadi penunggu sekali lagi sampai dengan terjadi betulan pelanggaran disiplin. Karena kalau nilai-nilai utama di PP 2021 terkait dengan disiplin sipil, tentu bila mana terjadi pelanggaran tidak dilakukan penindakan oleh atasannya yang lebih berat dari pelanggaran yang dilakukan oleh anggota organisasi. Ini maknanya penting sekali. Jadi seperti kita harapkan maksimal ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Tentu saya ingin sampaikan terima kasih apresiasi seluruh penasihat agama yang secara aktif mengikuti kegiatan ini, dan tolong dieksternalisasi, didakwahkan kepada ASN lain, disiarkan kita sama-sama memiliki semangat yang sama dalam proses interrelasi terhadap ASN yang ada, bangun kohesi, saya banyak menggunakan SI. Jadi menggunakan semua instrumen dalam konteks membangun dalam ruang lingkup kinerja kita, ruang lingkup kerja kita. Jadi jangan suka berantem. Lebih baik kita membangun situasi yang kondusif, harmoni, bangun kohesi, dimulai dari tentu keluarga kita. Baru kemudian utamanya juga pada tempat kerja kita. Maka dengan senantiasa mengharap Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan ucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelaksanaan pembentukan sistematik pada malam hari ini saya nyatakan resmi. Demikian kurang lebihnya. Maaf. Langkah evaluasi. Marilah sejenak kita mengikuti ucap doa yang akan dimulai.
Bapak sebelum kita menutup acara ini adalah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing dan izin saya mengerti doa acara Islam. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syakirin dan da'in yufiqa ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana Allahumma rizqna wa rizqan tayyiban taqabbal wa shifaan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa Allahumma inna nas'aluka wa rizqan tayyiban amalan taqabbal wa shifaan. Allahumma tawil sallallahu وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير فقرب وعن الشر فقنا بذلك في الدين والدنيا والآخرة وكان كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Akhir kata, kami mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izinnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, baik yang daring maupun yang daring. Acara akan kami lanjutkan esok pagi pada pukul 07.30. Untuk itu, dimohon berkenan untuk hadir kembali dengan schedule yang telah kami susun jam 07.30 sampai 09.30 adalah interview review PMA nomor 13 tahun 2019, Majelis Kode Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama. Selanjutnya, penguatan pengawasan internal berbasis teknologi informasi dalam rangka pembinaan pegawai ASN Kementerian Agama. Dilanjut kemudian kode etik dan kode perilaku pegawai ASN dan implementasinya oleh asisten komisi KS. Demikian, terima kasih atas perhatian. Yang review tadi. Bapak dan Ibu perkenankan untuk men-leave dari Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.